Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Terpujilah Tuhan, saudara-saudaraku, kita sudah diberikan hari yang baru. Hari ini, hari pertama di minggu ini. Saudaraku, firman Tuhan, nas renungan bagi kita di pagi hari ini. Tertulis dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7. Dikatakan begini, saudaraku. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sekali lagi, kamu karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara-saudaraku, hukum sosial, hukum tabur tuai, ini sudah sering kita dengarkan, saudara-saudara. Ada dua yang bisa kita lihat dari nas khotbah, dari nas renungan kita hari ini. Yang pertama ada sebutan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Konteksnya, saudara-saudaraku, bagi Rasul Paulus hidup saling membantu, saling menolong. Itu adalah menjadi sebuah nilai dari iman kekristenan. Tidak saling membiarkan, tidak memikirkan diri sendiri, atau membangun kehidupan ego sektoral. Ada orang yang membangun dirinya dalam kehidupan ego sektoral yang dikembangkan. Sehingga dengan ini dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak mau tahu dengan apa yang dipikirkan orang lain. Tetapi dia hanya memusat kepada diri sendiri. Sehingga sekalipun ada persoalan-persoalan di sekitarnya, dia tidak memperdulikan itu. Dia membiarkan segala sesuatunya berjalan di dalam kehidupan ego sektoral itu sendiri. Saudaraku, padahal firman Tuhan mengatakan supaya kita saling membantu dan saling menolong. Kalau misalnya ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka orang yang beriman itu sesungguhnya akan membantu, jadi tidak membiarkan. Apabila ada seseorang jatuh di dalam pelanggaran, maka orang yang rohani akan membantunya sehingga dia bangkit. Jadi tidak mempermainkan diri sendiri, asik dengan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Itulah makanya Tuhan mengatakan jangan sesat, saudaraku. Jangan sesat, artinya jangan hanya melihat diri sendiri di dalam kehidupan ini, tetapi saling membantu dan saling menolonglah, karena Allah tidak mau dipermainkan. Dan selanjutnya yang kedua dikatakan, saudara, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi saudaraku, sesuatu hidup untuk masa depan, gambarannya hari ini apa yang kita lakukan, itu akan kita terima pada masa-masa yang akan datang. Itulah hukum sosial. Katakanlah dalam firman Tuhan, ini adalah sebuah golden rule. Apa yang saudara inginkan untuk orang lain lakukan kepadamu, ya lakukanlah seperti itu. Artinya kita berangkat dari diri sendiri. Jangan menuntut orang lain untuk melakukan kepada diri kita sendiri. Kalau saya mau supaya orang lain berbuat baik kepada saya, tentu saya yang pertama menuntut diri saya sendiri untuk melakukan kebaikan. Kalau saya dituntut untuk menerima cinta, tentu saya juga yang pertama memberikan cinta kepada orang lain. Dengan demikian, maka apa yang saya tuai, apa yang saya tabur hari ini, itu yang akan saya tuai pada masa-masa yang akan datang. Kalau misalnya saya bersikap sopan dan santun kepada orang lain, saya tidak akan pernah kecewa dan tidak pernah kehilangan harapan bahwa orang lain juga akan bersikap santun dan sopan kepada saya. Kalau saya membantu, maka orang lain juga pada masa yang akan datang akan membantu saya. Karena apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang akan kita terima pada masa-masa yang akan datang. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, sesungguhnya hukum pembalasan memang bukan itu yang menjadi inti kehidupan kita. Bahkan sekalipun kita memiliki musuh, kita akan mengasihi dia. Kalaupun musuh kita tidak mengasihi kita, tetapi kita dituntut sebagai orang beriman untuk mengasihi dia. Inilah hukum yang paling tertinggi dalam kehidupan beriman, saudaraku. Namun di dalam kehidupan sosial tentu kita berharap
kita menerima kebaikan, kita menerima cinta, kita mau menerima sayang dari orang, kita mau menerima perbuatan baik dari orang lain kepada kita. Namun untuk itulah saudara-saudara, untuk mencapai itu saudara-saudara, mari dahulukan dirimu untuk melakukan cinta, melakukan sayang, melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Maka jangan pernah kecewa dan jangan pernah hilang harapan. Sesungguhnya pada masa yang akan datang itu akan kita tuai, akan kita terima di dalam kehidupan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari dalam hidup ini saling menolong, saling membantu, dan apa yang kita tabur hari ini itu akan kita tuai. Selamat melakukan kebaikan, selamat melakukan hidup saling tolong menolong, supaya dalam kehidupan ini kita menerima sukacita lestari daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu saudaraku. Amin. Kita berdoa. Engkaulah Allah yang kami puji dan sembah. Terima kasih untuk firman yang telah menyapa kami. Kiranya dalam hidup ini kami saling dapat membantu dan menolong. Tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kami dapat melakukan kebaikan. Kami dapat melakukan cinta kasih dan sayang kepada semua orang. Dengan demikian pada hari-hari yang akan datang itu akan kami terima. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mengedepankan kehendak-Mu. Dan mampukan kami untuk melakukan apa yang terbaik kepada saudara-saudara kami, kepada orang yang ada di lingkungan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Dengan demikian kami akan menuai hasilnya di dalam sukacita. Berkatilah seluruh umat-Mu, berkatilah kami semua yang beraktivitas. Tuhanlah yang berkehendak kepada kami, dan Tuhan berkenan kepada apa yang kami lakukan. Dengan demikian berkat Tuhan akan kami terima. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku hidup saling tolong menolong dan lakukanlah kebaikan kepada semua orang. Tuhan memberkati kita semua.